Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan map timeline yang telah dibuat mengenai pertempuran 5 hari di kota Semarang. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok yang telah berperan dalam pembuatan map timeline ini. Yang pertama ada Desvita Dwi dari nomor presensi 7. Yang kedua ada Hafiz Zaki dari nomor presensi 11. Yang ketiga ada Huria Faika dari nomor presensi 13. Dan yang keempat ada Imelda Lutfi dari nomor presensi 14. Dan yang kelima ada Roro Citra dari nomor presensi 23. Sebelumnya, pertempuran 5 hari di Semarang adalah serangkaian pertempuran antara rakyat Indonesia melawan tentara Jepang yang terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Puncak pertempuran terjadi pada tanggal 17 Oktober 1945. Pertempuran tersebut dipimpin oleh Dr. Karyadi Wongsonegoro dari Indonesia dan Jenderal Nakamura Mayor Gido Butai dari Jepang. Kampung Batik Rejomulyo yang berlokasi di Semarang Timur menjadi salah satu lokasi sekaligus saksi ricuhnya pertempuran tersebut. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Berikut adalah kronologi kejadiannya. Yang pertama, yaitu di sepanjang bulan September hingga Oktober 1945, pasukan BKR dan pejuang Semarang melucuti pasukan Jepang atau Gido Butai. Pasukan Gido Butai menolak untuk menyerahkan senjatanya. Selain melucuti senjata, mereka juga menangkap orang-orang Jepang yang berada di Semarang. Hal pertama yang menyulut kemarahan para pejuang Semarang adalah kaburnya tawanan Jepang ketika pemuda Indonesia memindahkan dari Jepiring ke Bulu. Berikutnya, pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 1945, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, para pejuang rakyat Semarang mencegat dan memeriksa mobil Jepang yang lewat di depan RS Purusara. Mereka menyita sedan milik Kempetai dan merampas senjata mereka. Sore harinya, para pemuda ikut aktif mencari tentara Jepang dan kemudian menjebloskannya ke penjara Bulu. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak sekaligus melucuti 8 anggota polisi istimewa yang sedang menjaga sumber air minum bagi warga kota Semarang. Candi Lama, yaitu Reservoir Siranda. Kedelapan anggota polisi istimewa itu disiksa dan dibawa ke markas Gido Butai di Jatingaleh. Sore itu, tersiar kabar tentara Jepang menebarkan racun ke dalam Reservoir Siranda. Cadangan air di Candi, Desa Wungkal waktu itu adalah satu-satunya sumber mata air di kota Semarang. Rute menuju Reservoir Siranda telah diserang oleh Jepang. Dalam perjalanan menuju Reservoir Siranda itu, mobil yang ditumpangi Dr. Karyadi dicegat tentara Jepang di Jalan Pandanaran. Bersama tentara pelajar yang menyopiri mobil yang ditumpanginya, Dr. Karyadi ditembak secara keji. Gugurnya Dr. Karyadi menjadikan para pejuang Semarang menjadi marah dan menjadikannya latar belakang terjadinya pertempuran 5 hari di kota Semarang. Pada 15 Oktober 1945, pukul 3 waktu Indonesia Barat, militer Jepang membulatkan tekadnya untuk melakukan serangan. Dalam pertempuran Jepang menyerang Semarang dari 2 arah. Dalam serangan dadakan tersebut, Jepang berhasil menangkap Gubernur Wongsonegoro. Dari belakang bukit rendah di belakang markas BKR, pasukan Gido Butai menyerang dari 2 arah menggunakan tembakan pelempar granat dan senapan mesin.
Dalam 3 hari, pasukan Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Semarang. Pasukan BKR bersama dibantu dengan para pejuang lain dari sekitar Jawa Tengah. Pihak Jepang, pasukan Gedebutai dibantu dengan pasukan sipil Jepang. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Pada tanggal 17 Oktober 1945, Gubernur Wongsonegoro menginginkan untuk gencatan senjata. Gencatan senjata ini merupakan permintaan Jepang. Para pejuang menyetujui gencatan senjata yang dikeluarkan. Pihak Indonesia melakukan perundingan dengan Jepang. Jepang meminta pengembalian semua senjata yang dirampas oleh pasukan Indonesia. Dan pada akhirnya perundingan gencatan senjata tidak disetujui. Di Bedurungan, orang-orang Semarang terutama dari Meranggen dan Genuk menjadi satu untuk memindahkan tawanan yang menjadi sandera. Karena janji Jepang untuk mundur tidak terpenuhi, maka di penjara Bulu 75 tawanan Jepang itu dibunuh sehingga perang berlanjut. Pertempuran itu berhenti ketika Gubernur Jawa Tengah Wongsonegoro dan pimpinan BKR berunding dengan komandan tentara Jepang di Hotel de Pavilion. Proses gencatan senjata dipercepat ketika Brigadir Jenderal Battle dan sekutu ikut berunding pada tanggal 20 Oktober 1945. Pasukan sekutu kemudian meluncurkan senjata dan melawan para tentara Jepang. Ada beberapa tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertempuran 5 hari di kota Semarang. Yang pertama ada Dr. Karyadi yang merupakan dokter yang akan mengecek cadangan air minum di daerah Candi yang kabarnya telah diracuni oleh Jepang. Ia juga merupakan kepala laboratorium Dinas Pusat Purusara. Yang kedua ada M.R. Wongsonegoro yang merupakan gubernur Jawa Tengah yang sempat ditahan oleh Jepang. Yang ketiga ada Dr. Sukaryo dan Sudanko Mirza Sidarta yang merupakan tokoh Indonesia yang ditangkap oleh Jepang bersama M.R. Wongsonegoro. Yang keempat ada Mayor Kido yang merupakan pemimpin dari Gedebutai yang berpusat di Jatingaleh. Berikutnya ada DRG Sunarti yang merupakan istri dari Dr. Karyadi. Lalu ada Kasman Singodimejo yang merupakan perwakilan perundingan gencatan senjata dari Indonesia. Dan yang terakhir ada Jenderal Nakamura yang merupakan perwira tinggi yang ditangkap oleh TKR di Magelang. Jadi, sampai saat ini untuk memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dibangunlah Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Tugu Muda ini dibangun pada tanggal 10 November 1950. Dan diresmikan oleh Presiden I.R. Soekarno pada tanggal 20 Mei 1953 berdepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Desain tugu dikerjakan oleh Salim, sedangkan relief pada tugu dikerjakan oleh seniman Hendro. Bangunan ini terletak di kawasan yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran di Semarang, yaitu di pertemuan antara Jalan Pemuda, Jalan Imam Bonjol, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Pandanaran dengan Lawang Sewu. Selain pembangunan Tugu Muda, nama Dr. Karyadi diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di Semarang. Jadi sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.